Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang pendekatan dalam pengembangan wilayah ya. Jadi materinya tidak banyak ya. Nanti paling hanya sekitar 13 slide ya. Jadi ini nanti silahkan untuk materi ini bisa dibaca kembali di buku-buku ya, sehingga akan mudah dipahami. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pendekatan sektoral ya dalam pendekatan wilayah dalam pembangunan. Jadi ini ada dua pendekatan, sektoral dan regional. Nah, sebenarnya apa bedanya ya antara pendekatan sektoral dengan pendekatan regional? Kenapa di sini dikatakan bisa menjadi pendekatan wilayah dalam pembangunan dalam wilayah itu sendiri ya? Nah, pendekatan sektoral di sini disebutkan adalah les spasial. Artinya les spasial berarti di sini ini ya hanya di ruangan itu saja ya, atau di ruang itu saja. Jadi hanya sedikit ruang yang terlibat ataupun wilayah hanya di dalam wilayah itu saja. Nah, artinya apa? Karena di sini hanya berdasarkan sektor-sektor yang ada di situ ya, di wilayah itu sendiri ya, sehingga dikatakan ini les spasial. Nah, di sini setiap sektor yang ada, jadi kita tahu ya misalnya ada 9 sektor ya, ini di breakdown 9 sektor tersebut ya, jadi menjadi subsektor yang lebih detail atau yang lebih kecil. Nah, mengklasifikasikan setiap sektor ini ada subsektor lagi. Nah, jadi di breakdown dalam setiap sektor dalam wilayah tersebut, misalnya sektor pertanian gitu ya. Nah, nanti di dalam sektor pertanian akan di breakdown kembali menjadi sektor pertanian lahan kering, sektor pertanian sawah tada hujan, sektor pertanian ini pengairan intensif ataupun irigasi teknis gitu ya. Jadi lebih detail lagi. Nah, dalam pendekatan sektoral ini dapat dibuat analisis di mana dapat digunakan untuk menjawab sektor atau komoditi apa yang memiliki keunggulan di wilayah tersebut atau sektor komoditi yang utama yang dapat memberikan keuntungan di dalam wilayah tersebut ya. Nah, jadi di dalam pendekatan sektoral ini bisa menjawab komoditi ataupun sektor keunggulan di suatu wilayah. Baik, untuk yang kedua ini bisa menjawab sektor atau komoditi apa yang basis dan non basis. Artinya apa? Kalau basis itu berarti digunakan di dalam wilayah dan bisa diekspor ataupun dikirim ya, dikirim untuk mencukupi kebutuhan wilayah yang lain ya. Jika non basis maka ini hanya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan wilayah itu sendiri ya. Nah, ini jadi bisa melihat ya mana saja sektor yang basis dan mana saja sektor yang non basis. Oke. Lalu yang ketiga bisa digunakan untuk menjawab
sektor atau komoditi apa yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Nah, sehingga ini bisa digunakan untuk tambahan ataupun menyokong wilayah itu sendiri. Ya. Lalu yang keempat di sini juga bisa digunakan untuk menjawab sektor atau komoditi apa yang memiliki hubungan, ya, baik hubungan forward atau backward yang tinggi. Forward linkage itu adalah hubungan untuk depan ya istilahnya. Lalu kalau untuk backward berarti yang untuk wilayah itu sendiri. Jadi kalau forward itu bisa digunakan untuk pengembangan ya. Kalau backward itu digunakan untuk pertahanan ekonomi wilayah ya di dalam wilayah itu sendiri. Nah, jadi ini bisa ya digunakan untuk mengetahui hubungan, nanti akan bisa mengetahui kerjasama keluar dan juga kerjasama di dalam wilayah itu sendiri atau hubungan antar sektor ya. Nah, lalu yang kelima, lalu sektor atau komoditi apa yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan minimal suatu wilayah, sehingga di dalam wilayah itu sendiri ya untuk mencukupi kebutuhan penduduknya yang tinggal di wilayah itu. Nah, ini sektor apa saja yang harus diperlukan di dalam memenuhi kebutuhan. Nah, lalu yang keenam di sini bisa menjawab sektor atau komoditi apa yang banyak menyerap tenaga kerja, atau dalam kaitannya ini SDM yang ada ya, tenaga kerja yang ada ini bisa terserap di dalam lapangan pekerjaan yang ada di suatu wilayah. Nah, kalau tidak bisa terserap berarti ya harus keluar ya, maka akan mendorong adanya migrasi keluar atau perpindahan penduduk dari wilayah itu ke wilayah yang lainnya gitu. Nah, sehingga ini untuk sektor atau komoditi ini bisa digunakan untuk melihat penyerapan tenaga kerja juga. Nah, lalu pendekatan sektoral ya, ini karena ada beberapa kriteria yang dapat ditetapkan ataupun karena ini banyak ya, misalnya ada 9 sektor yang terdiri dari sub-sub sektor, sehingga ini harus ditetapkan adanya skala prioritas. Jadi di mana skala prioritas itu digunakan untuk mengetahui sektor atau komoditi yang potensial yang bisa dikembangkan di wilayah tersebut ya, sehingga ini adanya sasaran yang ingin dicapai. Misalnya daerah tersebut ya, di daerah desa lahannya subur, sehingga ini paling cocok nih dikembangkan menjadi sektor atau komoditi pertanian. Nah, ini mungkin dari tanamannya nanti akan diklasifikasikan lagi menjadi pertanian pangan ya. Nah, jadi misalnya jenis tanamannya adalah padi ya untuk pertahanan pangan. Nah, jadi ini bisa dikembangkan hanya itu saja. Jadi paling diunggulkan. Jadi mana potensi sehingga ini ibaratnya diasah ya, ada kemampuan, ada potensi, diasah, diunggulkan agar itu menjadi ujung tombak dalam pengembangan wilayah. Ya. Nah, penetapan skala prioritas ini juga penting dalam hal anggaran yang terbatas, sehingga jika semua sektor dikembangkan maka dananya akan terbagi ya ke beberapa sektor tersebut. Maka jika adanya penentuan skala prioritas ini akan memudahkan efisiensi anggaran, di mana jika anggaran tersebut dikucurkan hanya untuk satu sektor saja, dalam hal ini misalnya saya contohkan tadi hanya sektor pertanian saja, maka di situ akan ada
anggaran-anggaran yang akan dituangkan di dalam sektor tersebut. Misalnya untuk pengadaan alat, lalu pengadaan bibit unggul, lalu pengadaan pupuk, pengadaan hama tanaman, ya. Jadi usaha-usaha intensif di mana anggaran tersebut dialirkan, sehingga harapannya ini nanti untuk sektor pertanian dapat maju dan dapat menjadi ujung tombak dalam pengembangan perekonomian di wilayah tersebut. Nah, itu. Jadi kenapa saya bilang tabulasi spasial? Karena ini adalah membangun dari dalam. Ya. Nah, sedangkan pendekatan regional ini pendekatan lebih ke arah keluar, ya, artinya ini spasial, ya, hubungan keuangan. Nah, dalam hal ini memperhatikan ruang dengan segala kondisinya. Nah, jadi kondisi ruang, ya, di satu ruang dengan ruang yang lain ini berbeda-beda, ya, sehingga ini memperhatikan semua wilayah, ya, dengan berbagai kondisi yang ada. Nah, melalui analisis pendekatan regional ini, ya, jadi melihat adanya ruang, ya, atau adanya wilayah yang belum termanfaatkan atau potensinya belum tergali atau penggunaannya masih belum optimal. Nah, sehingga ruang yang masih belum termanfaatkan tersebut lalu direncanakan kegiatannya itu apa yang sebaiknya diadakan, ya, pada lokasi tersebut. Nah, sehingga ini melalui analisis pendekatan regional, jadi jika ada lahan atau wilayah yang terbengkalai atau belum berkembang, ini justru fokusnya akan lebih ke situ. Jadi melihat kondisi yang ada, gitu, ya. Nah, jadi untuk pendekatan dari pendekatan regional ini lebih luas, ya. Nanti untuk anggaran akan lebih dikucurkan ke wilayah-wilayah yang belum optimal atau penggunaannya masih belum optimal, ya. Nah, ini dalam hal pemerataan semua wilayah, ya, agar tidak hanya berkembang di satu wilayah saja, tetapi wilayah-wilayah yang masih belum optimal ini bisa dikembangkan, sehingga itu juga bisa dilakukan untuk pengembangan atau pemerataan pembangunan wilayah, ya. Nah, itu. Nah, perencanaan ruang wilayah, ya, ini ruang lingkup perencanaan wilayah. Ini perencanaan ruang wilayah itu terdiri dari perencanaan tata ruang wilayah. Nah, ya, jadi adanya tata ruang wilayah. Nah, perencanaan aktivitas ini juga meliputi ada rencana pembangunan wilayah. Nah, nanti rencana pembangunan wilayah ini di breakdown menjadi jangka pendek, ya, jangka menengah, dan jangka panjang. Nanti jangka-jangka ini, ya, panjang, menengah, dan pendek ini dituangkan ke dalam visi dan misi pembangunan wilayah, gitu, ya. Nah, sehingga visi ini, ya, yang merupakan cita-cita wilayah yang diinginkan. Bagaimana suatu wilayah ini, ya, akan dicapai, ya, menjadi kondisi yang ideal. Jadi tujuannya adalah tercapai wilayah yang ideal. Itu seperti apa? Lalu misinya di sini adalah kondisi ideal untuk mencapai visi-visi tersebut, gitu. Jadi nanti di breakdown, ya, misi itu breakdown dari visi, ya, gitu. Jadi upaya apa saja nih yang bisa dilakukan, ya, untuk mencapai visi, gitu.
Nah, rencana pembangunan wilayah ini adalah rencana kegiatan yang akan mengisi ruang tersebut. Gitu ya. Jadi apa-apa saja program-program yang akan dituangkan ya di wilayah tersebut gitu. Nah, itu ya untuk dua pendekatan tadi. Nah, sedangkan tadi ya, di mana ada perencanaan wilayah, di sini sebagai kegiatan di mana kegiatan ini ya dikoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu karena tadi ya ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang sehingga perencanaan ini juga ada batasan waktunya ya akan dicapai dalam kurun waktu berapa tahun ya gitu. Nah, lalu dua unsur yang terpenting dalam perencanaan itu yang pertama adalah hal yang ingin dicapai. Yang kedua ini adalah cara untuk mencapainya. Jadi apa sih hal yang akan dicapai gitu ya. Dan yang kedua bagaimana ya cara untuk mencapai hal tersebut gitu. Nah, jadi yang terpenting dalam perencanaan adalah kedua hal ini ya, ada dua unsur ini. Nah, dalam pendekatan perencanaan ini basisnya ya ini ada trend driven ya atau kecenderungan umum ya yang terjadi. Nah, ini di mana di sini tidak bisa untuk jangka panjang sehingga ini secara teknis pendekatan ini menjadi bahan informasi di mana misalnya digunakan untuk panduan ya untuk panduan untuk contoh untuk pegangan di mana untuk mengikuti ya kecenderungan ataupun institusi-institusi yang sudah melakukan di mana berdasarkan pengalaman. Oleh karena itu ini trend driven ya, di mana belajar dari pengalaman ataupun jika itu kiranya apa yang dilakukan itu belum maksimal atau belum tepat, ini bisa diubah ya gitu. Nah, oleh karena itu tidak bisa dalam jangka panjang, maka akan ada evaluasi. Nah, gitu. Jadi bisa mencontoh yang sudah melaksanakan gitu. Nah, jadi ini ada basisnya untuk perencanaan itu adalah basis kecenderungan. Lalu berbasis kesempatan atau peluang, ya, opportunity. Di mana pendekatan yang sering dilakukan ini adanya peluang langka yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Misalnya ada suatu kejadian atau fenomena ya, misalnya seperti saat ini ya adanya pandemi. Nah, di mana adanya yang terbatas ya keterbatasan, lalu ada yang justru di hal ini ya pandemi ini menjadikan peluang. Nah, contohnya apa? Contohnya saat ini ya kita gunakan media online, oleh karena itu peluang yang paling besar itu ada di semua provider ya. Jadi ini semua jasa pelayanan untuk jaringan online, lalu mungkin program-program semacam fasilitas misal seperti ini ya yang kita gunakan adalah Zoom. Ini merupakan peluang bagi mereka ya. Nah, jadi ini merupakan peluang yang langka. Nanti kalau pandemi ini berakhir, tentunya sudah keadaan akan kembali normal ya, menjadi seperti sedia kala, yang tadinya tatap muka secara virtual menjadi tatap muka secara offline kembali. Nah, jadi ini peluang yang langka ya. Nah, ini dimanfaatkan ini pada beberapa instansi ya. Nah, itu
Memang mungkin ada beberapa yang vakum, misalnya seperti jasa pariwisata, ya itu betul-betul mati ya istilahnya, istilahnya pelarangan untuk kunjungan ya dari berbagai daerah, gitu ya. Oke, nah Lalu yang selanjutnya ini adalah berbasis isu ya, atau perencanaan dilakukan adanya isu atau masalah yang ada. Nah, contohnya apa nih ya? Contohnya ini wilayah-wilayah yang baru pengembangan tanaman, misalnya tanaman, saya contohkan saja ya, sebut merek ya. Contohnya tanaman daun janda bolong ya. Nah, ini ada yang belum tahu janda bolong ya. Nah, ini bisa ya, istilahnya di mana ada daerah yang menggemborkan isu. Ya, istilahnya memang dia peluang ya untuk tanaman itu bahkan sekarang baru tren. Nah, dijual harga tanaman itu sampai jutaan ya. Gitu. Nah, ini kasusnya itu ingat dulu nggak pada saat booming daun gelombang cinta ya. Nah, itu. Jadi ini berdasarkan isu yang dimunculkan ya, baru tren nih ya, gitu ya. Nah, itu jadi adanya wilayah ya yang mengembangkan tanaman pertanian ya, dengan istilahnya istilahnya menggemborkan isu ini ya, istilahnya ini jadi peluang ya, tren ya. Nah, itu. Atau bisa juga itu adanya masalah ya. Nah, masalah misalnya waktu itu adanya menyebarkan kepanikan ya pada saat isu permasalahan gempa ya pada tahun 2006 yang lalu ya, adanya muncul isu tsunami ya, sehingga itu merupakan peluang ya. Jadi di daerah Bantul ya, kalau di Jogja ya, di daerah Bantul itu masih rawan istilahnya untuk gempa-gempa susulan, sehingga orang cenderung akan lebih membeli ataupun lebih tinggal ya, berpindah ya dari Bantul itu banyak yang keluar ya, karena daerahnya dibilang rawan ya, dibilang nanti makin lama makin istilahnya banyak adanya getaran-getaran ya. Nah, ini dimunculkan adanya permasalahan-permasalahan sehingga harga jual lahan di sana itu menjadi rendah ya. Nah, lalu yang diuntungkan yang mana ya? Yang diuntungkan ya para penjual lahan ya, ataupun yang para makelar-makelar untuk menjual di daerah kabupaten yang lain ya, misalnya di daerah Sleman ya, gitu. Jadi di sini ada yang dimunculkan, baik adanya isu ataupun adanya permasalahan yang dimunculkan. Nah, itu ya. Ataupun ini berdasarkan tujuan atau goal ya, goal. Nah, di sini pendekatan perencanaan klasik ini dari proses atau penetapan tujuan dari wilayah itu sendiri. Misalnya wilayah itu sendiri itu bertujuan untuk membangun ya wilayahnya menjadi wilayah industri. Nah, itu oleh karena itu di situ dibangunlah misalnya industri-industri kecil ya. Maka dibombong istilahnya UKM diperhatikan ya. Nah, sehingga itu tujuannya dari situ akan muncul ya tujuan dari wilayah itu sendiri yang mungkin sudah ditetapkan visinya sebagai
wilayah industri ya. Seperti kalian pernah ikuti ya pada saat survei Sabtu ya, itu di daerah Bantul merupakan wilayah industri. Nah, sehingga itu merupakan tujuan dari wilayah itu sendiri. Lalu berbasis visi ini juga menekankan pada nilai-nilai normatif ya, tidak hanya tujuan secara spesifik tapi orientasinya bisa jangka panjang ya, memiliki target ya, setiap jangka pendek mungkin setiap tahunan ya gitu. Nah, jadi visi ini nanti juga bisa di breakdown berbasis tujuan atau goal yang ingin dicapai dalam jangka pendek gitu. Nah, itu dari pendekatan wilayah ya untuk pembangunan. Ya, di mana ada pendekatan regional dan juga ada pendekatan sektoral, di mana keduanya ini nanti bisa digunakan untuk melakukan perencanaan wilayah ya. Nanti perencanaan wilayah tersebut ada yang berdasarkan tadi ya dari basis-basisnya. Kalau hanya berbasis misalnya isu atau berbasis opportunity itu sifatnya hanya sementara, tidak bisa jangka panjang ya, tapi hanya jangka pendek saja. Karena itu musiman ya, sifatnya musiman, berbeda dengan tadi ya basis yang visi tadi ya, visioner, sehingga itu akan lebih awet karena itu merupakan tujuan yang sudah diramu dan sudah dipikirkan secara matang, juga di breakdown dalam setiap jangka pendeknya gitu ya. Itu mungkin materi dari saya ya. Ada pertanyaan silahkan ditanyakan, bisa melalui chat ataupun bisa